Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa man tabi'a hudahu amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima udriqa wal khatimi ma sabaq nasiril haqqi bil hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Tong hilap ngereuyeun nikri sanajan bari pateuh. Baik, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya, Kang Ginanjar, akan menjelaskan tentang inti dari segala bentuk perilmuan. Ini adalah merupakan inti kunci di dalam kita mempelajari ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu supranatural dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa merupakan suatu pondasi, suatu benteng gaib bagi diri kita. Nah, sahabat-sahabat subscriber yang Kang Ginanjar hormati, sebelum dilanjutkan, tong hilap ngereuyeun nikri sanajan bari pateuh, bari pencet gambar lonceng notifikasina sareng subscribe supados urang tiasa ngalajengkeun dina raraga sasarengan nyuplik ilmu anu manfaat dunia rauh akhirat. Baik, apa aja inti kunci dari perilmuan itu? Saya akan menjelaskan yang pertama, dan ini merupakan inti dari segala inti. Kenapa saya bilang inti dari segala inti? Karena apalagi yang menyangkut dengan ilmu hikmah, ilmu kebatinan, ilmu supranatural, hal ini merupakan suatu kunci yang sangat luar biasa menurut saya. Kunci yang pertama yang harus saudara-saudara miliki, yang harus saudara-saudara laksanakan dan harus saudara-saudara laksanakan serta istiqomahkan, yaitu yang pertama harus senantiasa menjaga diri kita dari bersuci. Itu yang pertama. Dengan kata lain, kita harus bisa mengistiqomahkan selalu dalam keadaan mempunyai wudhu. Itu yang pertama. Kenapa kita harus senantiasa mengistiqomahkan, kita bersuci, kita mempunyai wudhu? Dampaknya yang pertama, kita akan merasa segan untuk melaksanakan hal-hal yang negatif. Contohnya rasa iri, dengki, jahil kaniaya, ngupat, dengan kata lain ngomongkeun batur. Nah, hal itu yang justru akan menghalangi diri kita dekat dengan Sang Maha Pencipta. Karena kenapa? Karena di dalam hati kita masih dibelenggu oleh hal-hal yang bertentangan dengan aturan agama. Nah, dengan berwudu minimal kita bisa menjaga diri kita, menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita, menjaga penglihatan kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita. Supaya apa? Supaya kita senantiasa istiqomah di jalan yang Allah ridhoi.
Itu yang pertama, dampak dari kita memelihara air wudhu. Yang kedua, kita senantiasa harus bisa melaksanakan dan mengistiqomahkan, dan ini juga tidak kalah penting dengan kunci yang pertama, yaitu yang pertama tadi, senantiasa menjaga kesucian kita, menjaga diri kita dari air wudhu. Yang kedua, istiqomahkan minimal yang wajib sholat 5 waktu. Sholat minimal yang wajib harus dilaksanakan, minimal yang wajib. Apalagi kalau sedulur-sedulur mampu melaksanakan sunat-sunat yang lainnya. Ini minimal yang wajib, tidak boleh ketinggalan. Sholat. Dan ini merupakan inti kunci dari segala perilmuan. Kenapa? Karena dengan sholat kita bisa mendekatkan diri kita sama Yang Maha Pencipta, yang menciptakan langit, bumi, serta segala rupa isinya, termasuk diri kita, manusia, jin. Itu Allah yang menciptakan. Makanya dari itu salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu dengan cara sholat. Nah, itu merupakan jembatan kita untuk bisa berkomunikasi dengan Allah, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Penguasa, yaitu sholat. Makanya kenapa saya bilang ini adalah merupakan inti kunci, karena Sang Maha yang mempunyai ilmu, Sang Maha Tinggi, Sang Maha Agung, ilmu, segala ilmu hanya milik Allah. Manusia hanya dharma, manusia hanya bisa berusaha. Allah yang menentukan. Kun, kata Allah, jadi maka jadilah. Maka dari itu kita harus senantiasa mendekatkan diri kita sama Sang Maha Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Supaya apa? Supaya apa yang kita hajat, yang jadi hajat kita, apa yang kita inginkan, senantiasa Allah akan mengabulkannya. Baik itu kita memohon perlindungan, baik itu kita memohon kesembuhan, baik itu kesembuhan bagi diri kita ataupun kesembuhan orang lain. Nah, apabila kita sudah mengenal Allah, apabila kita sudah dekat sama Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemilik ilmu, segala sesuatu insya Allah akan terjadi dan akan Allah kabulkan. Itu yang kedua. Wudu dulu. Ngerayuh nikri sanajan bari pateuh tan wade hilap. Itu inti kunci dari segala perilmuan. Yang pertama tadi, kita harus senantiasa menjaga kesucian diri kita, menjaga wudhu kita. Yang kedua, sholat harus dilaksanakan, minimal yang wajib 5 waktu dalam sehari semalam. Itu tidak boleh tidak, harus dilaksanakan. Itu merupakan kunci. Yang ketiga, ini merupakan kunci dari segala bentuk ilmu, baik itu ilmu dhahir, ilmu batin, ilmu supranatural, ilmu tenaga dalam, dan lain sebagainya. Apa yang ketiga? Yaitu kita istiqomahkan senantiasa mengingat Allah dengan cara beristighfar. Nah, istighfar. Kenapa istighfar?
Karena dengan istighfar kita menyerahkan diri kita, bahwa diri kita teu daya teu upaya angin Allah nu kagungan, angin Allah nu musik malikeun di urang. Kita dari mulai pagi sampai larut malam pasti kita pernah melaksanakan dosa, baik itu dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja, dosa yang disadari ataupun yang tidak disadari. Nah, hal inilah yang akan menghambat diri kita untuk bisa dekat dengan Allah. Makanya dari itu istighfar diperlukan minimal setelah melaksanakan sholat. Bagusnya setiap saat di dalam diri kita, di dalam batin kita senantiasa mengingat Allah, beristighfar. Istighfar seperti apa? Boleh astagfirullahaladzim, boleh, atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi juga boleh. Di dalam beristighfar kita sadar bahwa diri kita tidak memiliki kemampuan apa-apa, bahwa diri kita tidak mempunyai apa-apa. Kehebatan diri kita, ilmu kita, itu semua Allah yang berikan. Itu semua Allah yang menyetujui diri kita memiliki ilmu. Kalau Allah tidak berkehendak, kemanapun kita melangkah, dimanapun kita belajar, tidak